Ya, saudara, tawuran antar pelajar dan antar remaja ini semakin merajalela dan terus berulang. Selain mengganggu ketertiban umum, aksi tawuran kerap menimbulkan korban luka hingga korban jiwa. Lalu apa yang menjadi penyebab tawuran ini dan seperti apa komentar dari masyarakat? Kita bahas dalam Kopi Pagi berikut ini. Kereta sampai berhenti, guys. Gara-gara tawuran. Aksi tawuran dan kekerasan antar remaja masih merajalela hampir setiap hari menghiasi media massa dan viral di media sosial. Kenakalan ini terus berulang, seakan menjadi fenomena warisan turun-temurun demi mencari eksistensi. Lalu apa penyebab fenomena sosial ini? Kita simak selengkapnya dalam Kopi Pagi. Komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Kereta sampai berhenti, guys. Gara-gara tawuran, demi Allah. Aksi tawuran semakin merajalela, memprihatinkan, dan berulang di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini membuat resah masyarakat. Selain mengganggu ketertiban umum, tak jarang tawuran berakhir dengan korban luka, bahkan korban jiwa. Seperti yang terjadi pada Rabu 26 Juli lalu. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mereka saling serang dengan menggunakan batu dan kayu di jalur KRL. Bahkan ada juga terlihat sejumlah pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah juga ikut dalam aksi tawuran ini. Tawuran di jalur KRL membuat perjalanan KRL dari arah stasiun Kampung Bandan menuju stasiun Tanjung Priuk terpaksa terhenti. Warga sekitar mengaku bahwa pelaku tawuran adalah bukan warga mereka, dan warga takut untuk melerai karena para pelaku membawa senjata tajam. Aksi tawuran antar dua kelompok remaja memang kerap terjadi di sejumlah lokasi di ibu kota, dan seringkali penyebab tawuran hanya lantaran masalah sepele. Di Cakung, Jakarta Timur, dua kelompok pelajar yang terlibat berlarian dan membawa sepeda motor di Jalan Dr. KRT Rajiman. Para pelajar kocar-kacir melarikan diri ke dalam gang karena ada yang membawa senjata tajam. Tawuran juga membuat sejumlah pengendara menghentikan perjalanan. Ulah para pelajar ini tentunya membuat resah warga karena para pelajar masih mengenakan seragam sekolah dilengkapi senjata tajam. Di Sukabumi, Jawa Barat, pelajar sekolah menengah kejuruan tawuran di Jalan Bayangkara, Kelurahan Sriwedari, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Dua kubu saling kejar dan saling serang di tengah jalan. Warga yang resah membubarkan tawuran ini. Para pelajar kabur menggunakan sepeda motor. Diduga dua kelompok pelajar yang tawuran telah janjian terlebih dahulu di media sosial. Aksi tawuran menggunakan senjata tajam juga terjadi di Jalan Raya Mustikasari, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin malam 24 Juli lalu. Salah satu kelompok tampak menyerang dua remaja dari kubu lawan. Usai melukai korban, mereka langsung kabur. Sedangkan korban yang menjadi bulan-bulanan kelompok lawan, satu diantaranya tewas di lokasi kejadian, yakni Rivaldi Putra. Korban lain bisa diselamatkan ke rumah sakit meski terluka parah. Petugas Inafis Polres Metro Bekasi Kota yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diotopsi. Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota Selasa petang akhirnya berhasil mengungkap aksi tawuran remaja yang menewaskan Rivaldi Putra. Selain menyita belasan senjata tajam, polisi juga mengamankan 17 terduga pelaku tawuran. Namun karena masih di bawah umur dan berstatus pelajar, polisi tidak menghadirkan para pelaku untuk diekspos media. Kami dari gabungan dari Reskrim Polres Metro Bekasi dan Reskrim Bekasi Timur telah mengamankan sebanyak 17 orang. Ini masih kita dalami perannya seperti apa. Di sini juga ada korban yang meninggal dunia. Ada juga yang anak masih dirawat. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika para pelaku sudah menjadikan kedua korban sebagai target sasaran. Sedangkan tawuran dua kelompok remaja ini sudah direncanakan sebelumnya melalui pesan di media sosial. Aksi tawuran kini tidak sekedar unjuk jati diri dan eksistensi, namun sudah mengarah ke tindakan kriminal yang berujung kepada keresahan bagi masyarakat. Lalu apa komentar warga mengenai aksi tawuran? Sangat mengganggu bang, apalagi kalau di jalan bang. Kita kan tiba-tiba ada tawuran, mau nggak mau berhenti. Nunggu kelar tawuran baru jalan lagi. Gitu bang. Bang, pernah nggak berada di posisi dalam kondisi terjebak itu di tawuran atau? Pernah sekali di Manggarai bang. Jadi pas kondisinya menjelang sore kayaknya itu. Jadi entah kenapa itu jalanan macet. Ternyata di depan ada tawuran tuh bang.
di Manggarai, ya udah nungguin mereka selesai aja baru, atau enggak ada pihak dari kepolisian ataupun dari warga-warga yang benar-benar mau berhentiin tuh pada tawuran, baru kita bisa jalan lagi, Bang. Ya resah aja gitu, meresahkan masyarakat gitu kan, mengganggu aktivitas orang. Pernah sih di jalanan kayak gitu sampai putar-putar cari jalan lain kan, itu kalau buat masyarakat sih resah sekali ya. Sangat meresahkan sih buat pekerja-pekerja, apalagi kayak kita hidup di jalanan kayak gini. Waktu dulu sih pernah, emang meresahkan. Saya takut juga sih, ya takut kena sabatan-sabatan itu oleh pelajar-pelajar itu. Padahal dia itu kalau dia itu kalau udah kenanya pasti bisa menangis itu dia kalau udah sama aparat-aparat gitu. Intinya gimana ya, harus dijagain lah gitu sampai anak-anaknya gitu, sampai ya nggak jadi tawuran lah gitu pokoknya. Merasa resah, merasa terganggu. Yang kedua, nggak merasa nyaman aja kalau cuma lagi ada di jalan, kita ketemu pada tawuran. Cuman yang merasa gimana ya, pokoknya intinya nggak nyaman aja di jalan itu. Iya, rasanya sejauh apa sih Pak? Takut Ya. kena dampak atau gimana sih? Takut karena kan kita dampaknya apa? Ya itu cedera, masalah di badan, menyangkut nyawa ya kan. Ya, utama itu aja. Tawuran merupakan perilaku menyimpang dan memberi dampak buruk. Tentu ada banyak faktor yang mendorong perilaku tersebut. Salah satunya faktor lingkungan di sekolah. Bahwa mengapa berulang, karena memang ini amat terkait dengan proses inisiasi ya yang terjadi di antara siswa. Inisiasi itu kalau dalam bahasa lain sebagai proses pelonco, mapram ya, apalagi itu ya. Pokoknya satu kegiatan yang dilakukan oleh siswa senior terhadap siswa junior dalam rangka mengatakan bahwa mereka memang bisa diterima sebagai bagian dari siswa sekolah A atau sekolah B ya. Nah, ada sekolah yang kemudian lalu memiliki tradisi tadi mencari musuh ya. Sudah punya musuh dicari pula gitu ya. Artinya sebetulnya inisiasi ini itu tidak semuanya berbentuk tawuran. Nah, bagi yang sudah punya musuh karena tadi ya, karena senior-senior sebelumnya itu memang mengembangkan musuh tadi ya, maka kemudian lalu diteruskan kepada yang junior. Nah, apakah lalu masih relevan bicara soal sanksi? Tidak. Apakah masih relevan bicara soal hukuman? Tidak. Karena sebagai siswa sebagai siswa tingkat 1 atau kelas 1, tentu mereka lebih takut dengan seniornya daripada ancaman pidana. Makanya kemudian terjadilah di mana banyak sekali anak-anak yang sebetulnya anak manis di rumah, ya, anak unyu-unyu gitu ya, tapi kemudian terlibat tawuran dan orang tua mereka pun kaget. Kenapa? Karena di rumah mereka menjadi anak-anak manis, anak mami, tapi ternyata ketika berkumpul dengan kelompoknya sebagai sesama mahasiswa atau sebagai sesama siswa kelas 1, mereka bisa menjadi brutal, buas ya, dalam rangka melakukan tawuran tersebut. Memang dia makhluk komunal, jadi dia akan sangat merasa eksistensi dirinya itu ada ketika mereka berkumpul ya. Dan artinya memang tawuran-tawuran seperti ini baik berbasis sekolah maupun berbasis kampung itu cenderung akan terjadi dimanapun dan kapanpun di usia anak-anak muda itu ya. Boleh kita kalau pakai istilah psikologi sosialnya itu remaja awal, remaja akhir atau dewasa awal begitu. Jadi di mana mereka itu sangat percaya diri ketika mereka berkumpul ya, Jadi ilustrasinya begini, satu orang anak remaja ya atau pemuda di usia belasan tahun akhir begitu, itu mungkin akan sulit melakukan satu tindakan atau katakanlah berani melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan gitu, misalnya menggoda lawan jenis misalnya. Tapi kalau rame-rame mereka pasti berani. Itu satu fenomena sosial yang biasa dan akan terjadi terus saya kira. Aksi tawuran sudah terjadi sejak lama dan turun-temurun. Lalu faktor apa yang bisa mencegah aksi ini terulang? Kalau ini mau dicegah, dimoderasi, ya beri mereka kegiatan yang layak begitu. Misalnya kelompok yang sama tapi difasilitasi dengan kegiatan olahraga, kompetisi olahraga misalnya. Kompetisi seni budaya misalnya ya. Jadi ini akan membuat mereka terarah ya.
Ini kan faktanya mereka pasti akan berkumpul, cuma tidak diarahkan. Itu saja saya kira cara yang paling efektif. Sekarang dengan metode baru, yang tadi metode di mana saat 3 generasi dipotong sekalian selama 3 tahun, ya, saya menduga bahwa tentu hasilnya akan signifikan. Demikian. Tawuran bukan sekadar tanggung jawab sekolah dan orang tua, namun tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah. Butuh kebersamaan bahu-membahu dan solusi yang tepat karena mereka lah generasi penerus bangsa. Demikianlah Kopi Pagi kali ini. Saya Rabat Mas dan juru kamera Imam Roman pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam SCTV. Iya, Reza dan saudara, memang permasalahan tawuran pelajar ini sepertinya tidak pernah tuntas ditangani ya. Jadi tiap generasi, tiap angkatan selalu ada aja gitu. Selalu ada aja, dan ini terjadi bahkan tidak hanya di ibu kota, ada Iya. beberapa juga di daerah lainnya. Harus jadi perhatian. Karena selain aparat penegak hukum untuk menangani kasus tawuran pelajar butuh melibatkan banyak pihak. Karena ini bukan lagi kenakalan remaja misalnya. Karena ini sudah jadi tindakan kriminal. Iya. Dan ini harus semua pihak ini harus bekerja sama agar tidak ada lagi kejadian serupa. Mulai dari tadi aparat penegak hukum yang bekerja ketika sudah terjadi. Nah, pencegahannya dari sekolah, lingkungan, orang tua, siswa. Dan siswa mesti disadarkan betul akan dampak dari tawuran ini. Karena bukan ini bukan suatu keisengan, kenakalan, tapi udah Iya. bisa menimbulkan korban jiwa. Betul. Dan juga sangat mengganggu lingkungan dan sebenarnya juga berdampak buruk untuk masing-masing siswa. Nah, didengerin tuh ya adik-adik dari Kak Reza. Tapi ayo dong untuk adik-adik semua, pilihlah aktivitas yang bermanfaat. Stop tawuran ya, kita cari aktivitas lainnya yang Ya. pastinya lebih baik untuk kita ke depannya. Betul sekali, demi kepentingan kita semua ya, termasuk para siswa juga.